Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik, wa 'allimna ma yanfa'una, warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal, waj'al ma naqumu bihi khalisan liwajhikal karim. Amma ba'd. Taib. Tolong share screen-nya diaktifkan dulu. Di sini yang kerja tugas ada 20 orang. Yang kerja tugas 20 orang. Tapi sayangnya cuma satu yang mumtaz. Yang satu jayyid. Iya. Yang ada dua orang ya, 2 orang jayyid, 2 orang makbul, sisanya rosib. Iya. Diperhatikan soal-soal yang disebutkan, kemudian dikerja ulang, dicari jawabannya sendiri ya. Iya. Link soal tidak tertutup, insyaallah, cuman saya sudah tutup untuk jawabannya. Baik. Kita lanjutkan, sudah terbuka? Nah, pada pertemuan terakhir kita sudah selesaikan taqsimul hadis, ya, taqsimul hadis bi'tibar al-ma'mul bihi atau ghairu ma'mul bihi. Yang kita sudah sebutkan bahwasanya hadis al-maqbul itu terbagi menjadi 2, imma lahu mu'aridun misluhu aw la. Apakah ada mu'arid yang semisal dengannya atau tidak? Kalau tidak ada mu'arid, maka dinamakan hadisnya muhkam. Kalau ada mu'aridnya dan dimungkinkan jamak, maka namanya mukhtaliful hadis. Kalau tidak dimungkinkan jamak dan diketahui tarikh keluarnya atau kapan diucapkan hadis tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diarahkan kepada nasikh wal mansukh. Kalau tidak diketahui, maka diarahkan kepada at-tarjih, wa illa fat-tawaqquf. Iya. Dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum, atau tentunya mayoritas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang makbul, itu semuanya min qabilil muhkam. Semuanya masuk dalam kategori yang muhkam, yaitu hadis-hadis yang tidak ada mu'arid mislihi. Nah, adapun hadis-hadis makbul namun ada mu'arid mislihi dinamakan mukhtaliful hadis. Ini jumlahnya tidak banyak. Artinya jumlahnya berbilanglah, diketahui berapa jumlahnya. Dan para ulama sudah mengarang karya tulis khusus dalam masalah ini, dalam ikhtilaful hadis, ya, di mana mereka menuangkan atau menuliskan semua hadis-hadis yang disangkakan mukhtalif, ya, terdapat ikhtilaf dan ta'arud pada maknanya, ya, kemudian mereka mengkompromikan atau menjawab menjawab kedua hadis tersebut yang dianggap bertentangan, apakah dengan thariqah al-jama' ataukah dengan thariqah tarjih atau yang semacamnya, sebagaimana sudah disebutkan. Iya. Dan kita juga sudah jelaskan bahwa asalnya ini mimbab atau permasalahan ini merupakan pembahasan usul fiqh, termasuk pembahasan usul fiqh, dan bukan merupakan bagian dari ilmu mustalahil hadis, ilmu mustalahul hadis. 6. Sekedar sebagai contoh ringan saja, untuk yang mukhtaliful hadis,
Ya, misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalan la yashrabanna ahadukum qa'ima." Janganlah seseorang itu minum dalam keadaan berdiri. Kemudian di beberapa hadis disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri. Ketika pernah beliau minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri, beliau pernah masuk ke rumah salah seorang sahabiyah, kalau nggak salah ibunya Anas bin Malik, kemudian minum dari shannin mu'allaqah, dari ceret teko ya, yang terbuat dari tanah yang semacamnya, tergantung, kemudian beliau minum dalam keadaan berdiri dan seterusnya. Maka satu hadis mengatakan Nabi SAW melarang berdiri, minum berdiri, dan satu hadis menunjukkan bahwa Nabi SAW minum berdiri. Nah, maka ini bisa masuk dalam kategori mukhtaliful hadis. Bagaimana mengompromikannya? Bagaimana menyikapi mukhtaliful hadis di sini? Langkah yang pertama, kalau bisa dijamak maka dijamak. Kalau bisa dijamak maka dijamak. Nah, di mana tariqah jamak macam-macam di kalangan para ulama dalam hal ini. Ada yang mengatakan bahwa cara menjamaknya adalah disunnahkan minum dalam keadaan duduk. Adapun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu li bayanil jawaz saja, hanya menunjukkan untuk menjelaskan bolehnya hal tersebut. Tapi yang paling afdal adalah duduk. Ya, ini tariqah jamak antara dua hadis. Ada juga yang menempuh tariqah tarjih. Tarjih. Bagaimana tarjihnya? Mereka mengatakan bahwa larangan minum berdiri itu qaul, sementara Nabi SAW minum berdiri itu fi'il, dan al-qaul muqaddam minal fi'il. Maka kalau begitu tidak boleh minum berdiri. Nah, demikian pula masalan Rasulullah SAW bersabda hadisnya? Nahan Nabi SAW an yastaqbilal qiblata bi ghaitin wala baulin. Ya. Nah, la tastaqbilul qiblata bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriku aw gharribu. Larangan menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang air. Kemudian warid dalam hadis Ibnu Umar al-muttafaq alaih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membelakangi kiblat, mustaqbil Syam, mustadbiral Ka'bah. Nah, di sini para ulama ada yang menempuh metode yang pertama, yaitu metode jamak. Ya, macam-macam jamaknya. Ada yang mengatakan bahwasanya larangan ini berlaku untuk fis sahra, kalau ruangan terbuka. Kalau ruangan tertutup maka larangannya tidak berlaku. Ada yang mengatakan karena Nabi SAW membelakangi kiblat, maka yang dibolehkan adalah membelakanginya. Adapun yang hadis yang melarang membelakangi dan menghadap kiblat itu ditaksis dengan hadis di mana Nabi membelakangi kiblat, maka menghadap tidak boleh, membelakangi boleh. Ya. Dan ada yang menempuh metode nasikh wal mansukh. Mereka mengatakan bahwa semua hadis yang menunjukkan Nabi menghadap dan membelakangi kiblat itu hukumnya hukumnya mansukh dengan yang melarang. Ya, hadis-hadis yang melarang menghadap dan membelakangi kiblat itu memansukh yang membolehkannya. Ya. Jelas sampai sini, dan seterusnya. Ini contohnya banyak sekali. Bisa dilihat contohnya seperti dalam kitab Syarah Mushkil Athar At-Tahawi rahimahullahu taala. Namun satu hal yang butuh diberikan garis bawah di sini bahwa ikhtilaful hadis, ikhtilafnya dua hadis yang makbul tapi mananya ikhtilaf, itu sifatnya nisbi. Artinya makna kedua hadis tersebut zahirnya itu mukhtalif fi nadharin nadhir, dari sudut pandang orang yang membacanya, bukan fi nafsil amr, bukan fi nafsil hadis, mananya bertentangan. Karena kalau dua-duanya makbul tidak mungkin bertentangan. Ya, sama seperti Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an tidak akan mungkin bertentangan. Jelas sampai sini? Maka bertentangannya dua hadis yang sudah jelas makbulnya namun ternyata bertentangan, yakni ikhtilafnya ini fi zahir faqat, lahiriahnya saja, mana zahirnya. Kemudian yang kedua, ikhtilafnya ini bukan fi nafsil hadis tapi fi nadharin nadhir, sudut pandang orang yang melihatnya, likisari ilmihi, karena minimnya ilmu dia sehingga dia pun menganggapnya bertentangan. Ya, maka tidak mungkin ada satu hadis atau dua hadis yang sama-sama makbul kemudian bertentangan, tidak mungkin. Fi nafsil amr. Ya, pasti
apa namanya, sifatnya subjektif. Sifatnya subjektif. Taib. Jelasnya dan contoh-contoh untuk masalah ini sangatlah banyak sebagaimana telah berlalu. Taib. Sekarang kita jelaskan atau kita pindah kepada poin berikutnya dalam Nukhbatul Fikr. Taib. Qala al-Imam Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 852 Hijriah. Setelah selesai menyebutkan pembahasan hadis al-maqbul, hadis atau taksimul hadis bi'tibar wusulihi ilaina, kemudian taksimul hadis bi'tibar al-qabulu warrad, kemudian taksimul hadis ya bi'tibar apa? Al-ma'mulin bihi atau ghairu ma'mulin bihi. Selanjutnya beliau berbicara mengenai hadis al-mardud. Qala rahimahullahu taala, "Tsummal mardudu imma ay yakuna li saqtin aw ta'nin." Kemudian hadis yang mardud ya bisa dikarenakan saqat, adanya rawi yang gugur dalam sanad, aw ta'nin atau adanya kritikan pada perawinya. Kalimat beliau rahimahullahu taala, "Tsummal mardud." Kemudian hadis yang mardud. Mardud di sini bersifat umum. Mardud yang dimaksud di sini adalah lawan dari makbul. Lawan dari makbul. Di mana hadis al-mardud definisinya adalah malam tastaufi fihi syurut al-qabul. Fon. Semua hadis yang tidak memenuhi kriteria al-qabul yang 6, maka apa? Itu namanya hadis mardud. Ada 6, sudah berlalu ya. Kriteria hadis makbul ada 6. Yang pertama ittisalus sanad, kemudian yang kedua adalatur ruwat, yang ketiga dhabtur ruwat, kemudian yang keempat adamus syudzud, kemudian yang kelima adamul illatil qadihah, dan yang keenam maji'uhu min tariqin akhar. Ya, datang dari riwayat yang lain. Ini untuk hasan li ghairihi. Nah, maka semua hadis yang tidak memenuhi 6 kriteria ini, maka itu adalah hadis mardud. Atau dengan bahasa yang lebih mudah, hadis dhaif dalam artian umum. Sudah berlalu kita sebutkan dhaif dalam artian umum itu sinonimnya mardud. Sinonimnya mardud. Wa illa dhaif dalam artian khusus itu disifatkan kepada hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang naqisul dhabat, yang dhabatnya kurang. Nah, al-mardud di sini, yang dimaksud dengan al-mardud di sini mencakup dua hal, mencakup dua jenis mardud. Imma mardud mutlaqan, ya, mardud mutlaqan, yakni mardud mutlaqan yakni la yanjabir, tidak bisa menguat dan tidak bisa dikuatkan. La yustashhadu bih, tidak bisa dijadikan syahid walal mutaba'at, karena saking parahnya ke dhaifannya. Dan mardud juga di sini mencakup hadis yang mardud yakni dhaif tapi fi syawahid. Dhaif tapi apa? Fi syawahid wal mutaba'at, masih bisa yang jabir, masih bisa menguat dengan yang lainnya. Jadi kalimat al-mardud pada kalam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, iya, al-mardud pada kalimat Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah yashmalu mashmalul ladzi atau ad-dhaif, ya, yashmalu ad-dhaif Nah, sebentar. Iya. Jadi hadis mardud di sini mencakup labas, kita pakai ad-dhaif saja. Alladzi yanjabir wa alladzi la yanjabir. Nah. Jadi mencakup hadis dhaif yang bisa menerima penguat dan bisa dikuatkan, dan juga mencakup di dalamnya hadis yang tidak bisa menguat dan tidak bisa dikuatkan. Ya, jadi kalimat mardud di awal judul ini umum. Nah, qala rahimahullah, tsummal mardudu imma an yakuna li saqtin aw ta'nin. Sekarang beliau menyebutkan mengenai asbab raddil hadis. Kenapa hadis tersebut mardud? Ada asbabnya, ada sebabnya. Sebabnya secara umum ada dua, beliau sebutkan di sini saqtin aw ta'nin. Saqtin aw ta'nin. Kita pakai lafaz saqtin ya. Ya. As-saqtu. Nah,
Jadi sebab yang pertama adalah as-saqtu fis sanad. Adanya rawi yang gugur, yang hilang dalam sanadnya. Ini sebab yang pertama. Yang kedua, at-ta'nu fir rawi. Adanya kritikan pada perawi. Dikatakan di sini oleh beliau rahimahullahu taala, imma yakuna li saqtin aw ta'nin. Ya. Hadis tersebut mardud dikarenakan dua sebab, atau salah satu dari dua sebab. Sebab yang pertama, imma saqtun fis sanad, adanya rawi yang hilang dalam sanad. Kemudian yang kedua, adanya kritikan pada perawi. 6. Adapun saqtun fis sanad, ini ada dua bentuk. Kita gambarkan dulu secara global, baru kita bacakan apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di matan. Nah, ini gambaran globalnya. Saqtun fis sanad, gugurnya perawi dalam sanad, ini terbagi menjadi dua. Ada saktun yang zahir dan ada saktun yang khafi. Ada yang sakatnya itu zahir, yakni jelas, gamblang, dan ada saktun yang khafi. Ada sakatnya yang terselubung, tersembunyi. Apa yang membedakan dengan saktun zahir atau saktun khafi, atau bisa juga dikatakan saktun jali, ya, yang terang, dan yang khafi, ya. Apa yang membedakannya? Kalau saktun jali atau saktun zahir, la ba's. Ya. Ini sakatnya ini bisa diketahui oleh siapa saja. Walaupun bukan orang yang berkecimpung dalam punya spesialisasi dalam ilmu hadis. Ya, bisa diketahui, mudah diketahuinya. Karena itulah dia zahir. Jelas? Bagaimana caranya mengetahuinya? Ya, misalnya jelas sekali dicek dari al-wafayatnya tidak ketemu. Si murid ini dia lahir setelah gurunya meninggal. Ada sanad misalnya kita temukan si gurunya meninggal tahun sekian, ya. Si muridnya lahir tahun sekian. Tidak ketemu, maka ini saktun zahir. Saktun zahir. Atau jali. Kenapa? Karena semua orang yang sekedar membaca biografi, sekilas melihat tahun lahir sama tahun meninggalnya, itu sudah bisa pastikan bahwa ini sakat, ada yang gugur, ada yang hilang dalam sanad. Kemudian yang kedua ada saktun khafi, yaitu sakat yang hanya diketahui oleh orang yang punya spesialisasi dalam ilmu ini, yakni yang tidak bisa ketahuan hanya dengan melihat biografi sekilas, ya, dari kedua rawi tersebut, melainkan harus digali lebih dalam. Taib. Afwan sebentar. Nah, saktun khafi ini ada dua bentuk, atau saktun zahir ada 4 bentuk, akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama al-mursal, yang kedua al-munqati, yang ketiga al-mu'dhal, dan yang keempat al-mu'allaq. Al-mursal, al-munqati, al-mu'dhal, dan al-mu'allaq. Sementara saktun khafi, yakni sakatnya itu hanya bisa diketahui, ya, tidak bisa diketahui dengan membaca biografi secara secara zahir, melainkan harus digali lebih dalam, ya. Namanya saktun khafi. Itu ada dua bentuk. Yang pertama namanya al-mudallas bi kasril lam dan al-mursal al-khafi. Di sini kita punya dua nama mursal namun memiliki perbedaan. Al-mursal saja ini masuk dalam saktun zahir atau saktun jali, sementara al-mursal al-khafi ya sebagaimana namanya, dia masuk dalam kategori saktun khafi. Wa sayati at-tafriqu bainahuma. Kemudian sebab yang kedua dari sebab tertolaknya perawi adalah at-ta'nu fir rawi, kritikan pada perawi. Kita sudah sebutkan dalam pembahasan sahih bahwa dipersyaratkan dua hal pada perawi untuk makbul hadisnya. Yang pertama dia punya adalah, dan yang kedua dia punya dhabat. Dia punya adalah dan dia punya dhabat. Maka kritikan kepada perawi juga mengarah kepada dua hal ini. Ada kritikan kepada adalahnya dan ada kritikan kepada dhabatnya. Ada kritikan pada adalah dan kritikan pada dhabat. Baik. Adapun kritikan pada adalah, at-ta'nu fil adalah, ya. Ini ada 5. Ada 5. Yang pertama al-kadzib. Al-kadzib dusta. Ya. Hadisnya dinamakan hadis maudhu. Hadisnya dikatakan hadis al-maudhu. Kemudian yang kedua, at-ta'nu, kritikan pada adalah seorang perawi adalah at-tuhma bil kadzib. Dia tertuduh berdusta, dan akan datang nanti perbedaan antara kadzib dengan at-tuhma bil kadzib. Ya, rawi yang di dalam sanadnya terdapat hadis yang di dalam sanadnya terdapat perawi yang dikritik karena tertuduh berdusta dinamakan hadisnya hadis matruk, al-matruk.
Kemudian yang ketiga adalah al-fisq. Ya, kefasikan. Rawi atau hadis yang di dalam sanadnya ada rawi fasik, itu dinamakan hadisnya al-munkar. Ya, sebagaimana nanti akan disebutkan fuhsyul ghalat dan kasratul ghaflah juga namanya munkar. Ya. Kemudian yang keempat adalah al-bid'ah. Ini saya hati, ya, dan hadis yang di dalam perawinya ada rawi yang mubtadi dengan persyaratan yang akan disebutkan nanti kapan ditolak, kapan diterima, ini tidak punya nama khusus. Dia hanya dinamakan dengan nama umum dhaif begitu. Nah, kemudian yang kelima, kritikan pada adalah yaitu al-jahalah, majhul. Ya. Dia majhul. Imma majhul ain atau majhul hal sebagaimana yang akan datang insyaallah taala. Dan ini juga tidak punya nama khusus untuk hadisnya, hanya dikatakan dhaif atau dhaif jiddan. Kalau majhulnya majhul ain. Taib. Kemudian jenis yang kedua ada ta'an fi dhabt. Kritikan bukan mengarah kepada adalahnya, kepada agamanya itu orang, kepada perawi, tapi kembalinya kepada dhabatnya, hafalannya. Di sini juga ada 5. Yang pertama fuhsyul ghalat. Afwan, ini salah. Fuhsyul ghalat, rawi yang di sanad atau hadis yang di dalam sanad terdapat rawi yang fuhsyul ghalat, itu dinamakan apa? Ini dinamakan al-munkar. Kemudian yang kedua su'ul hifdzi, jelek, buruk hafalannya. Ini ada 2 nanti, ada yang memang dari awal sudah su'ul hifzi dan ada yang tari, nanti belakangan baru rusak hafalannya, dikatakan al-mukhtalif. Saya ati bayanuhu insyaallah. Kemudian yang ketiga, sebab kritikan yang ketiga pada dhabat seorang perawi adalah al-ghaflah. Al-ghaflah di sini ya. Ya, sanad yang hadis yang dalam sanad yang terdapat rawi yang ghaflah dikatakan hadisnya munkar. Kita bisa hilangkan ini mungkin, la bas. Nah, al-ghaflah. Kemudian yang keempat adalah al-waham. Ya, al-waham, al-wahmu, ya. Nah, rawi yang atau sanad yang di dalam sanadnya ada hadis yang dalam sanadnya ada rawi yang waham, dikatakan misalnya kasratul auham dan semacamnya, terdapat waham, kekeliruan di dalamnya, ini dinamakan apa? Al-mu'allal. Hadisnya dinamakan al-mu'allal. Nah, kemudian yang terakhir yang kelima, kritikan pada adalah perawi yaitu mukhalafatus thiqat, ketika dia sering menyelisihi rawi thiqah, sering menyelisihi rawi thiqah. Nah, ini ada 5 jenis hadis yang masuk dalam kategori ini. Yang pertama al-mudraj, yang kedua al-maqlub, yang ketiga al-mazid fi muttasil asanid, yang keempat al-muttarib, dan yang kelima al-musahhaf. Al-musahhaf. 6. Udah ya, ini gambaran global mengenai asbabut ta'an atau asbabu raddil hadis. Sebagian ulama ada yang menjadikan al-jahalah ini bukan bagian dari ta'an fil adalah. Sebagian ulama ada yang membagi menjadi 3 jenis ta'an. Yang pertama ada ta'an fil adalah, seperti disebutkan di sini. Yang kedua ta'an fil dhabat, dan yang ketiga ada ta'an yang mengarah kepada keduanya, kepada adalah dan dhabat bersamaan. Jelas sampai sini? Kalau ini kan ta'an fil adalah bas. Ya, adalahnya saja yang dikritik, dhabatnya enggak kena. Ada juga rawi yang dikritik, dhabatnya saja, adalahnya baik, cuma dhabatnya yang bermasalah. Nah, ada juga sebagian ulama menambahkan jenis yang ketiga yaitu at-ta'nu fi al-adalah wal dhabat ma'an. Kritikan yang mengarah kepada adalah dan dhabatnya secara bersamaan. Apa itu? Al-jahalah. Maka menurut yang ulama yang membagi menjadi 3, at-ta'an fil adalah cuma sampai 4. Al-jahalah disendirikan. Iya, al-jahalah dikatakan ini ta'anun fi kilaihima, ta'an fi al-adalah wal dhabat. Kenapa? Karena rawi yang majhul, tidak diketahui orangnya, bukan hanya agamanya orang itu tidak diketahui, tapi juga dhabatnya ya. Kalau orang yang enggak jelas, berarti segala hal tentang dirinya tidak jelas. Adalahnya enggak jelas, dhabatnya juga enggak jelas, kan begitu. Makanya sebagian hanya menyebutkan ta'an fil adalah hanya 4. Adapun al-jahalah disendirikan menjadi ta'an jenis yang ketiga yaitu at-ta'nu fil adalah wa dhabti ma'an. Ya, ta'an yang mengarah ke kritikan yang mengarah kepada adalah dan dhabatnya secara bersamaan. Baik, jelas sampai sini ya. 6. Sekarang kita jelaskan apa yang atau kita bacakan apa yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di matan di sini. Ini gambaran umum berkenaan dengan asbab raddil hadis. Nah,
Dimulai dari sebab yang pertama, qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, was-saqtu imma ayyakuna mimma badi'is sanadi min musannifin aw min akhirih ba'da tabi'i aw ghairi dzalik. Kata beliau rahimahullahu taala menyebutkan sebab raddul hadis yang pertama, yaitu as-saqtu. Kata beliau as-saqtu, yakni saqtu fi sanad maksudnya, imma ayyakuna, sakatnya ada beberapa keadaan, ada beberapa kemungkinan. 6. Kata beliau, imma mimma badi'is sanadi min musannifin. Bisa jadi sakatnya itu dari awal sanad, dari arah musannif. Musannif yakni mukharrij, masalan Bukhari, Muslim, ya ashab as-sunan, kutubus sittah dan semacamnya. Au min akhirih ba'da tabi'i, ataukah sakatnya itu di akhirnya setelah tabi'i. Au ghairi dzalik, atau selainnya. Fal awwalul mu'allaqu watsani al mursalu watsalitsu in kana bisnaini fasa'idan ma'at tawali fahuwal mu'dal wa illa fal munqati'u. Thumma qad yakunu wadihan aw khafiyya fal awwal yudraku bi'adami at-talaqi wa min thumma ihtija ila at-tarikh wa thani al-mudallas wa yaridu bi sighatin tahtamilu al-luqi ka'an wa qala wa kadha al-mursal al-khafiyyu min mu'asirin lam yalqa. Baik, ini pembahasan yang pertama berkenaan dengan apa? As-saqtu fil as-sanad atau fil isnad. Ya, ini sama ya, sanad ataupun isnad. Sudah kita sebutkan tadi bahwa ini secara umum terbagi menjadi dua. Ada yang zahir, ya, dan ada yang khafi. Zahir, ada yang khafi. Nah, yang zahir kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, as-saqtu imma ayyakuna apa? Fi mabadi'is sanad, ya. 6. Min mabadi'is sanad, atau dari arah apa? Musannif. Yang kedua, fi akhirih ba'da tabi'i. Dan yang ketiga berarti apa? Bainahuma. Kita katakan begitu saja. Nah, untuk saktun yang zahir ini terbagi menjadi tiga dari sudut pandang di mana letak sakatnya. Yang pertama, sakatnya di awal sanad, dari arah mukharrij, dari arah musannif, misalnya Bukhari, maka ini hadisnya dinamakan al-mu'allaq. Atau yang kedua, kata beliau fi akhirih ba'da tabi'i, ya, fal awwalul mu'allaq, yang pertama, yakni kalau yang gugurnya di mabadi sanad itu namanya al-mu'allaq. Kemudian yang kedua, au fi akhirih ba'da tabi'i, atau sakatnya ini di akhir sanad setelah tabi'in. Apa namanya? Kata Ibnu Hajar rahimahullah, wasani al-mursal. Letak yang ketiga, au ghairi dzalik, atau selain dari dua tempat di atas, yakni bainahuma, di antaranya. Sakatnya itu bukan dari arah bawah, bukan dari arah musannif, dan bukan pula dari arah tabi'in, setelah tabi'in, bukan, tapi di antaranya. Ya, di antaranya. Nah, ini terbagi menjadi dua. Menjadi dua. Kalau ingkana as-saqitu isnain fa aktsar ma'at tawali, kalau yang gugur itu antara mukharrij dengan tabi'in, di situ yang gugur, dan yang gugurnya itu adalah dua orang, ya, atau lebih, dua perawi atau lebih, tapi dengan syarat dua atau tiga, tapi dengan syarat ma'at tawali, beriringan, ya, beriringan apanya, tabaqatnya yang gugur tersebut. Dua tabaqat langsung gugur, atau tiga tabaqat langsung hilang, ya, maka ini dinamakan, kata beliau rahimahullahu taala, in kana bisnaini fasa'idan ma'at tawali fahuwal mu'dal.
Wa illa namanya apa? Al-munqati, fal munqati. Apa artinya wa illa? Yakni kalau yang gugur itu di antara keduanya satu saja gugur, atau dua atau tiga tapi tidak tawali. Di sini satu, kemudian ada rawinya, di sini lagi gugur, ya. Jadi dua yang gugur tapi tidak beriringan. Di tengah-tengahnya tidak gugur sanadnya. Di tengah tabaqatnya tidak gugur sanadnya. Nah, maka ini namanya hadis al-munqati. Wa sayati ziyaratul idah insyaallah taala fi maudhihi. Nah, al-munqati. Ini gambaran umum tentang as-saqtu fil isnad. Kemudian al-khafi sebagaimana di atas terbagi menjadi dua, ada apa? Al-mudallas dan ada al-mursal al-khafi. Nah, ada al-mudallas dan ada al-mursal al-khafi. Taib. Ini gambaran umum atau bagannya ya, kurang lebih seperti ini. Apa yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kata beliau, sakatnya imma dari mabadi sanad min musannif, dari awal sanad dari arah musannif, ya, atau dari tabi'i setelahnya tabi'i, au ghairi dzalik, atau di antara keduanya. Fal awal yang pertama, yakni kalau dari mabadi sanad namanya al-mu'allaq. Wasani yakni setelah tabi'in, yang gugur setelah tabi'in dikatakan al-mursal. Ya. Wasalisu yakni antara keduanya gugur, in kana bisnaini fasaidan ma'at tawali fa huwa al-mu'dhal wa illa fal munqati. Summa qad yakunu wadihan aw khafiyan. Kemudian sakatnya bisa wadih jelas atau bisa khafi terselubung. Ya, adapun yang pertama yang khafi yudraku bi adamit talaqi wa min samma ihtija ila tarikh. Dan contoh yang zahir yang zahir atau yang wadih itu tadi tiga jenis atau 4 hadis di atas. Ini wadih semua ini. Mursal, mu'dhal, munqati dan mu'allaq. Nah, kemudian yang khafi ada dua, al-mudallas dan al-mursalul khafi. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu apa yang disebutkan di sini oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Yang pertama kata beliau rahimahullah, fal awwal al-mu'allaq. Ya, fal awwal al-mu'allaq. Al-mu'allaq ini adalah sebuah hadis di mana seorang mukharrij, seorang periwayat hadis sengaja, ini dobitnya mu'allaq, dia sengaja memotong atau sengaja menghilangkan sanad antara dirinya dengan sahibul kalam. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk mentadlis, bukan untuk menipu, bukan untuk apa. Tujuannya hanya ingin meringkas saja. Karena ingin meringkas, akhirnya dihilangkan sanadnya. Iya. Jelas sampai sini? Hadis al-mu'allaq. Nah, semisal misalnya ya, masalan Al-Bukhari. Al-Bukhari masalan dia meriwayatkan dari Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi. Qala, dia misalnya mengatakan haddatsana Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi qala akhbarana siapa namanya? La ilaha illallah, siapa? Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi. Taib. Sebentar. Nah, Syuaib bin Abi Hamzah kalau nggak salah. Coba kita bahas. Saya lupa. Abul Yaman
Ya, Syuaib bin Abi Hamzah. Syuaib ibn Abi Hamzah. Qala akhbarana Az-Zuhri. Masalan, an Az-Zuhri dari masalan Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Ibni Abbas. Masalah 6. Ini sanad Al-Bukhari, ya, annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalan kaza disebutkan. 6. Ini Al-Bukhari rahimahullah. Hadis muallak adalah ketika Al-Bukhari menghilangkan sanadnya dengan sengaja dari sisi dia, dari arah dia dengan sengaja, dan langsung menisbatkan kalam kepada pemilik kalam, pemilik riwayat atau pemilik ucapan. Misalnya Al-Bukhari mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Taib. Misalnya Al-Bukhari mengatakan qala Al-Bukhari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah seperti ini. Maka ini dinamakan apa? Muallaq. Kenapa? Al-Bukhari menghilangkan sanadnya dengan sengaja dan langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa perantara antara Bukhari dengan Rasulullah SAW? Tidak disebut. Ini namanya muallaq. Namanya apa? Al-muallaq. Atau masalan Al-Bukhari mengatakan, ya, Al-Bukhari mengatakan an Ibni Abbasin, qala Al-Bukhari an Ibni Abbasin annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau Al-Bukhari mengatakan qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah. Jadi dia gugurkan antara gurunya sampai Ibnu Abbas. Ya. Demikian terus. Yang penting yang dihilangkan adalah dari arah dia. Hatta misalnya yang dia hilangkan cuma satu orang. Iya. Anggaplah misalnya Al-Bukhari langsung mengatakan, Al-Bukhari mengatakan qala Syuaib bin Abi Hamzah akhbarana Az-Zuhri an Ubaidillah dan seterusnya. Hatta walaupun satu orang. Kalau dia sengaja melakukannya, maka ini namanya apa? Muallaq. Namanya muallaq. Jelas? Nah, ini hadis al-muallaq. Jadi muallaq adalah hadis di mana si musannif dengan sengaja menghilangkan sanad atau menghilangkan perantara antara dirinya dengan sahibul kalam atau sahibul riwayah, ya, digugurkan dengan sengaja, bukan untuk maksud untuk menipu atau menyembunyikan aib pada hadis tersebut. Memang dilakukan sengaja, biasanya untuk tujuan apa? Ikhtisar. Tujuannya biasanya untuk meringkas hadis, meringkas riwayat, ya. Misalnya karena ini hadis ma'ruf di kalangan murid-muridnya, ini sanadnya pakai ini, sehingga apa? Langsung saja dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jelas sampai sini ya? Ya, kalau hadis-hadis muallaq secara umum sih kita bisa lihat di buku-buku hadis yang memang sengaja dihapuskan sanadnya. Ya, Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, penulis langsung mengatakan an Umar radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Taib. Dari mana Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah mengambil hadis ini? Tentunya dia punya sanad dari Abdul Ghani Al-Maqdisi, gurunya sampai ke Umar bin Khattab, digugurkan semuanya. Itu namanya muallaq. Namanya hadis al-muallaq. Taib. Hadis muallaq ini sebagaimana jelas ini termasuk hadis yang mardud, hadis yang ditolak. Kenapa ditolak? Karena ada saktun fil isnad, ada rawi yang gugur dalam sanad. Lantas kenapa kalau saktun fil isnad itu dikatakan mardud? Karena diantara syarat diterimanya hadis adalah rawi tersebut memiliki adalah dan dobat. Adalah dan dobat. Jelas sampai sini? Nah, bagaimana caranya diketahui atau rawi yang hilang ini yang tidak disebutkan digugurkan dalam sanad ini, kita tidak bisa mengetahui adalah dan dobatnya, karena itulah dia mardud. Dia apa? Mardud. Nah, bagaimana caranya menyikapi hadis muallaq? Ya. Cara menyikapinya adalah
dicari kalau ada yang siapa tahu dicari kelengkapan sanadnya. Misalnya Al-Bukhari langsung berkata qala Ibnu Abbas. Nah, siapa perantara antara Bukhari dengan Ibnu Abbas, dicari, ditakhrij hadisnya. Nanti akan ketahuan. Nanti akan ketahuan. Jelas sampai sini ya? Nah, pembahasan para ulama mustalah dalam ilmu mustalahul hadis berkenaan dengan hadis muallaq itu biasanya diarahkan kepada muallaqat Al-Bukhari wa Muslim. Hadis-hadis muallaq dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, terkhusus dalam Sahih Al-Bukhari. Kenapa? Karena hadis muallaq dalam Sahih Muslim, di mana Muslim membawakan sebuah hadis dalam Sahih Muslim tanpa sanad, itu jumlahnya cuma 12 hadis saja. Dalam Sahih Muslim hanya ada 12 muallaqat. Ya. 11 hadis muallaq, 11 hadisnya itu sudah disambung sanadnya oleh Imam Muslim di Sahih Muslim juga. Jadi di sini beliau bawakan secara muallaq, di tempat lain beliau bawakan sanadnya yang muallaq ini. Sehingga aman sudah, tidak ada masalah. Kecuali satu hadis. Dari 12 hadis muallaq dalam Sahih Muslim, cuma satu hadis yang beliau tidak sebutkan sanadnya, itu pun yang satu ini sudah diriwayatkan dengan sanad yang bersambung oleh Imam Al-Bukhari. Oleh Imam Al-Bukhari. Maka semua hadis muallaq dalam Sahih Muslim aman. 12-nya aman. Kenapa? 11 beliau sudah sambung dalam Sahih Muslim, satunya disambung sanadnya oleh Al-Bukhari. Disambung artinya apa? Diriwayatkan dengan sanad yang lengkap. Ya, disebutkan siapa-siapa yang hilang tersebut. Nah, yang repot di sini yang muallaqat dalam Sahih Bukhari karena jumlahnya sampai 1300-an atau 400-an. Saya lupa jumlah tepatnya. Ya, sekitar itu. Jelas? 1300 atau 400-an hadis dalam muallaqat Sahih Bukhari. Nah, walaupun 160 diantaranya sudah beliau sambung dalam Sahih Bukhari sendiri, tapi masih ada sisanya 1000-an hadis lebih yang beliau tidak sambung. Ada sebagainya disambung oleh Imam Muslim dalam Sahihnya, tapi tetap masih banyak yang tidak disambung oleh keduanya, Bukhari dan Muslim. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah punya kitab Taghliqut Ta'liq, khusus beliau mentakhrij hadis-hadis muallaq dalam Sahih Al-Bukhari. Beliau mentakhrij, yakni beliau menyebutkan sanad dari hadis-hadis yang muallaq tersebut. Ya, hadis-hadis yang muallaq tersebut. Nah, ini hadis al-muallaq. Maka kita katakan hadis muallaq termasuk hadis dhaif. Kenapa? Karena saktun fis sanad. Ya, tidak diketahui siapa yang sakat ini, bagaimana adalahnya, bagaimana dhabitnya, bagaimana menyikapinya. Ya, bagaimana menyikapi hadis muallaq? Kita harus mentakhrijnya, mencari tahu sanadnya yang hilang ini siapa-siapa yang hilang. Setelah itu baru kita vonis. Kalau ketahuan siapa-siapa perantaranya, baru kita lihat status adalah dan dhabitnya satu persatu. Jelas? Ini selesai pembahasan al-muallaq. Sebenarnya al-muallaqat ini ada beberapa pembahasan, cuman karena kita masih bahas matan, ya kita gambaran global berkenaan dengan al-muallaq. Jelas? Dan ini muallaq sampai sekarang. Misalnya saya sekarang mengatakan masalan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, idza staiqadha ahadukum min naumi, dan seterusnya. Fala yudkhil yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalatha marrat. Ya. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yadu. Maka ini saya membawakan hadis muallaq. Kenapa? Karena saya tidak membawakan sanad antara saya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ini namanya muallaq. Taib. Kemudian yang kedua, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wasani al-mursal. Yang kedua adalah al-mursal. Tapi ini al-muallaq ya. Jadi definisinya al-muallaq berarti apa? Kita tinggal lihat dari sini. Ya, al-muallaq adalah ma saqata fi isnadihi mimma bada'is sanad. Ya. Muallaq adalah hadis yang gugur dalam sanadnya, ya. Dan gugurnya itu fi mabadi sanad, di awal sanad, yakni min musannif, dari arah al-musannif. Itu hadis al-muallaq. Dan muallaq ini dilakukan amdan, dengan sengaja. Di antara tujuannya adalah untuk ikhtisar, meringkas riwayat. Taib. Ini al-muallaq. Contoh al-muallaq. Nah, sebentar.
Iya, masalan hadis yang muallaq. Di sini saya ada contoh kutip dari tempat lainnya. Nah, contohnya adalah dalam riwayat Al-Bukhari, di mana Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, ya, qala Abu Musa. Jadi Al-Bukhari langsung mengatakan qala Abu Musa, ghattan Nabi sallallahu alaihi wasallam rukbataihi hina dakhala Utsman. Ya. Ya, Al-Bukhari langsung berkata qala Abu Musa. Abu Musa berkata. Siapa perawi antara Bukhari dengan Abu Musa? Tidak diketahui. Yani apa bukan tidak diketahui? Dihapuskan oleh Al-Bukhari. Sengaja nggak disebutkan untuk meringkas. Ya. Dan ini sudah disambung sanadnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Taghliqut Ta'liq. Nah, kata Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup kedua lututnya tatkala Utsman bin Affan masuk menemui beliau. Nah, maka ini dinamakan hadis al-mu'allaq. Nah, Bukhari langsung ke Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an, Abdullah bin Qais. Nah, yang kedua hadis mursal, ini kelihatannya butuh pembahasan, akan makan waktu sebentar. Nah, dan sudah kita sebutkan tadi bahwa pembahasan al-mu'allaqat ini memiliki beberapa furu' pembahasan yang lain, terkhusus berkenaan dengan mu'allaqat dalam Sahih Al-Bukhari, mengingat kedudukan kitab ini, ya, mengingat kedudukan kitab ini, di mana semua hadis-hadis di dalamnya secara umum adalah hadis-hadis yang sahih. Maka apakah hadis-hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari juga semuanya sahih atau tidak? Nah, ini ada bahsun, dibahas dalam kitab-kitab atau di kitab-kitab syarah, ya, ataupun yang lebih panjang atau lebih luas dibandingkan Nukhbatul Fikr ini. Insyaallah taala kita cukupkan sampai sini dulu pembahasannya. Nuwasil ghadan biidznillah taala fi nafsi at-tawqit. Nah, nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, ada soal sampai sini? Fadhal.